Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam wa ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini seperti mana yang kita janjikan, kita akan mulai mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adab yang buku kitab yang berisi tentang adab-adab penuntut ilmu dan adab-adab guru, ya. Berbicara tentang adab, Bapak Ibu sekalian, adab adalah sangat penting dalam pendidikan dan tarbiyah generasi kita, karena ulama punya tagline agar sebuah negara peradaban itu bisa bangkit, maka harus memberikan porsi besar terhadap pembinaan SDM-nya, terutama dalam bidang adab. Makanya ada istilah al-umran al-bashari qabla al-umran al-hadari. Jadi membangun manusia sebelum membangun peradaban. Al-umranul bashari qabla umranul hadari. Membangun manusianya, ya, yang beradab, yang berakhlak mulia, yang berpengetahuan sebelum kita membangun sebuah peradaban. Dan para ulama lebih dahulu atau lebih banyak mempelajari tentang adab dibandingkan belajar ilmu. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan para salafus saleh itu mereka belajar adab sama seperti mereka belajar ilmu. Bahkan waktu yang diberikan itu jauh lebih besar dibanding semata-mata belajar ilmu. Kata beliau, ta'allamnal adaba 30 sanah. Kami belajar adab selama 30 tahun. Summa ta'allamnal ilma 20 sanah. 20 tahun kemudian baru kami belajar ilmu. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa memang salafus saleh itu senantiasa menomorsatukan adab, ya, dibandingkan ilmu. Tapi tentu tidak bermakna meninggalkan ilmu, namun ilmu yang diajarkan itu harus berbarengan dengan pembinaan akhlak, adab, dan budi pekerti para penuntut ilmu. Banyak kitab adab, Bapak Ibu sekalian, yang ditulis oleh para ulama, ya. Di samping Adabul Alim wal Muta'allim ini juga ada kitab yang cukup tua, Ta'limul Muta'allim Thoriqut Ta'allumi, ya. Jadi ini kitab adab yang dipelajari hampir di seluruh pesantren di Indonesia, karangan Syekh Az-Zarnuji Al-Hanafi. Ini ulama bermadhab Hanafi, tetapi menulis kitab adab yang luar biasa dan cukup mengakar, ya, di pesantren-pesantren di Indonesia, bahkan termasuk juga di banyak lembaga pendidikan non formal itu diajarkan adab, kitab adab ini, gitu, ya. Juga ada kitab misalnya Risalah Al-Waladiyah, ini karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada kitab judulnya sama, Adabul Alim wal Muta'allim. Ini karangan ulama lokal, karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menulis banyak kitab. Di antara kitab yang beliau tulis Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, ini sama judulnya, maka jangan keliru nanti. Ada Adabul Alim wal Muta'allim karangan Imam An-Nawawi, ada Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ya. Kemudian juga ada kitab At-Tibyan dan lain-lain, gitu, ya. Nah, namun untuk Bapak, kitab yang memberikan penjelasan yang cukup komprehensif, ya, itu adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Imam An-Nawawi. Oleh sebab itu kita hadirkan spesial, ya, untuk jamaah Masjid Al-Murabbi, termasuk juga yang menyimak secara online, ya. Jadi kita sarankan jangan sampai terlewat satu episode pun, gitu, ya.
terutama bertalaki ya, karena kami juga terima kitab ini juga bertalaki kepada guru-guru kami di Al-Azhar, sehingga ada ketersambungan sanad ya. Sehingga insya Allah kita harapkan juga keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar kitabnya, wajib mengenal siapa pengarangnya ya. Jadi jangan sampai tidak kenal. Mengenal pengarang kitab ini penting Bapak Ibu sekalian. Satu, kita mendoakan. Yang kedua, itulah adab kita kepada guru kita gitu ya. Nah, jadi dengan memastikan bahwa kita mengenal semua guru-guru yang mengajarkan kita, baik langsung seperti ini atau tidak langsung. Artinya kitab-kitab para ulama yang dibacakan kepada kita, kita pun wajib mengenal siapa pengarangnya ya. Al-Imam An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian, nama lengkap beliau Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Ada nama Hasan Husain, ini bukan cucunya Nabi ya Bapak Ibu sekalian, karena Imam An-Nawawi ini ulama mutaakhirin gitu ya. Jadi dia tidak hidup di masa salaf, tidak hidup di masa Hasan dan Husain gitu ya. Nama Imam An-Nawawi Bapak Ibu sekalian ini banyak dibicarakan oleh para ulama karena datuk beliau itu Hashim bin Hizam. Hashim bin Hizam ini memang nama salah seorang sahabat Nabi, tapi Imam An-Nawawi itu menolak, mengatakan bahwa datuknya bukanlah sahabat Nabi gitu ya. Tapi banyak para ulama mengatakan Imam An-Nawawi ini masih zuriatnya sahabat Nabi ya. Ala kulihal, karena dulu belum banyak catatan Bapak Ibu sekalian, sehingga memang kadangkala ada beberapa informasi yang mungkin belum valid ya. Nama kunyah beliau Abu Zakaria. Kunyah ini adalah nama gelar laki-laki dengan Abu, perempuan dengan Ummu, itu sunnah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada jamaah Bapak Ibu sekalian yang kecil, anak-anak, dewasa yang belum ada kunyah, pakai kunyah, itu sunnah Bapak Ibu sekalian, sunnah ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki boleh pakai Ummu Abdillah misalnya. Kalau dia perempuan bisa misalnya Ummu Maryam, bisa begitu ya. Jadi boleh ya, boleh pakai nama salah seorang anak-anak kita, atau boleh pakai nama-nama yang mulia. Ustadz yang jomblo bagaimana misalnya gitu, yang jomblo juga boleh Bapak Ibu sekalian ya. Para sahabat Nabi ada yang tidak menikah tapi mereka juga pakai kunyah. Bahkan Ustadz, saya sudah lama menikah belum punya anak, boleh nggak pakai kunyah? Boleh Bapak Ibu sekalian. Ibunda Aisyah sampai beliau wafat kan tidak punya anak, Allah tidak berikan zuriat, tapi beliau punya kunyah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya anak namanya Abdullah. Tapi Ibunda Aisyah itu punya kunyah Ummu Abdillah. Kata Nabi, takanni anti bi Ummi Abdillah ya, berkunyalah engkau wahai istriku Aisyah dengan Ummu Abdillah. Ini kunyah. Nah, Imam An-Nawawi itu punya kunyah, nama kunyahnya Abu Zakaria. Padahal beliau sampai wafat tidak menikah dan tidak punya anak ya, tapi beliau punya kunyah Abu Zakaria. Jadi menunjukkan bahwa yang tidak menikah pun atau yang belum punya anak tetap sunnah atau boleh memakai kunyah. Beliau punya nama gelar ya, digelar oleh para ulama Muhyiddin, ulama yang menghidupkan agama. Walaupun Imam An-Nawawi Bapak Ibu sekalian dengan kerendahan hatinya beliau menolak diberi gelar itu. Ketika beliau hidup, beliau melarang, tolong jangan panggil aku Muhyiddin, kata beliau. Tolong jangan panggil aku Muhyiddin. Ya, ini ketawaduan beliau ya. Dan kata para ulama ya, kita boleh kemudian menggelar seseorang dengan gelar-gelar yang mulia ya, tentunya secara wajar, tidak juga berlebih-lebihan, karena menggelar seseorang secara berlebih-lebihan atau memuji
secara berlebih-lebihan itu terlarang, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian mencelakakan saudara kalian dengan memuji berlebih-lebihan. Imam An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian, ini sangat tawadhu, sehingga beliau meminta kepada masyarakat, jangan panggil saya dengan Muhyiddin, tapi masyarakat tetap kadung mengatakan beliau Muhyiddin, karena memang beliau hidup di masa ilmu-ilmu agama mulai dilupakan, maka beliau menghidupkan agama dan menghidupkan ilmu-ilmu agama. Asal muasal nama Nawawi, Bapak Ibu sekalian, karena beliau tinggal di sebuah kampung di Damaskus, Suriah. Nama kampungnya Nawa. Ya, nama kampungnya Nawa. Makanya beliau diberi gelar Imam An-Nawawi. Seperti Imam Nawawi Al-Andunisi. Ada ulama dari Banten namanya Imam Nawawi, nggak pakai an, tapi Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini ulama Indonesia berkaliber dunia, Bapak Ibu sekalian. Beliau pernah mengajar di Hijaz, mengajar di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah. Ulama-ulama Arab Saudi yang menjadi guru para habaib, menjadi guru para ulama Indonesia hari ini, dulu mereka santri-santrinya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwa keilmuan itu tidak dimonopoli oleh orang Arab. Ya, kemuliaan itu boleh dimiliki siapapun, hatta dia bukan orang Arab. Maka Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini menunjukkan bahwa beliau layak dimuliakan karena menjadi gurunya para ulama, gitu, ya. Juga ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu orang Minangkabau, Bapak Ibu, Sumatera Barat. Diberi nama dengan Al-Minangkabawi karena beliau berasal dari Minangkabau, gitu, ya. Al-Imam misalnya Al-Palimbani, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Ini orang Sumatera Selatan, guru besar dulu di Hijaz, ya. Ada Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Sulawesi Selatan. Lengkap kita itu, ya. Dari pelbagai pulau di Indonesia, ternyata ulama-ulama kita di Nusantara itu dulu pernah menjadi ulama-ulama kaliber dunia, ya. Kita doakan juga semoga ulama-ulama kita hari ini juga menjadi rujukan dan panutan sekaligus teladan umat Islam di dunia. Maka Imam An-Nawawi, ya, beliau diberi gelar An-Nawawi karena berasal dari kota di Damaskus yang bernama Nawa, ya. Beliau lahir itu di pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah, kurang lebih berapa ratus tahun itu, ya, kurang lebih ya 700 sampai 800 tahun yang lalu, ya. Imam An-Nawawi, nama beliau masih harum sampai hari ini karena karya-karya besarnya. Beliau wafat pada 676 Hijriah, usianya 45 tahun, Bapak Ibu sekalian, masih muda sekali. Tapi karyanya dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan kata guru kami di Al-Azhar, hari ini hampir tidak ada rumah orang Islam di dunia yang tidak nyimpan kitab Arba'in Nawawi, hadis 40 An-Nawawi. Beliau yang ngarang, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, ya. Itu keberkahan ilmu dan keberkahan para ulama kita. Beliau wafat, Bapak Ibu, dalam keadaan membujang. Cintanya kepada ilmu terlalu besar sehingga dia menolak untuk menikah. Kata beliau, aku tidak menikah bukan karena tidak suka sunnah Nabi, tetapi cintaku terhadap ilmu terlalu besar. Aku bimbang kalau menikah aku mengabaikan istriku. Nah, orang seperti ini haram menikah, Bapak Ibu sekalian. Jadi nikah itu sunnah, tapi ada orang yang haram menikah kalau seandainya diperkirakan dia akan mengabaikan pasangannya, tidak menjalankan kewajibannya, gitu, ya. Maka Imam An-Nawawi, Masya Allah, beliau memilih untuk membujang, tetapi umurnya dia
infakkan, dia wakafkan untuk mendidik umat Islam dan kaum muslimin di dunia sampai hari ini dengan karya-karya beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari seperti apa masa kecil Imam An-Nawawi. Jadi kalau para ibu, orang tua yang ingin anaknya menjadi ulama, lihat bagaimana kecilnya Imam An-Nawawi. Anak-anak kita ini kan punya banyak potensi, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat, kita bisa petakan. Nah, yang bercita-cita anaknya menjadi ulama, lihat bagaimana pendidikan Imam An-Nawawi sejak kecil. Beliau terlahir dari keluarga yang saleh. Ayah beliau bernama Syarab. Ini orang yang zuhud, orang yang warok, ya. Jadi tokoh di kampungnya, Bapak Ibu sekalian. Sejak kecil Imam An-Nawawi telah dibiasakan oleh orang tuanya menuntut ilmu. Jadi orang tua yang mulai, Bapak Ibu, kita yang menanamkan cinta kepada anak-anak kita terhadap ilmu. Ya, jadi kata para ulama, kaifa yastaqimu zil wal udu a'waj. Bagaimana bayang-bayang bisa lurus kalau pohonnya bengkok? Kalau ingin anak jadi ulama, Bapak Ibu, maka orang tuanya harus cinta juga kepada ilmu. Ya, cinta kepada ilmu itu tidak harus selalu ke majelis ta'lim atau hadir ke masjid. Banyak cara, ya. Boleh jadi karena kesibukan, karena pekerjaan. Tidak jadi alasan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita banyak pesantren, banyak para ulama, banyak para guru, kita bisa menitipkan. Intinya bagaimana orang tua punya perhatian terhadap pendidikan ilmu anak-anaknya. Ini yang pertama. Berikutnya usia 7 tahun, Bapak Ibu, keluarganya telah menyaksikan banyak karomah dalam rumah mereka. Ya, jadi Imam An-Nawawi ini, Bapak Ibu sekalian, pada malam 27 Ramadan itu pernah melihat cahaya terang di rumahnya. Masya Allah, pada malam Lailatul Qadar. Maka banyak para ulama mengatakan itu boleh jadi karena amal soleh, ibadah orang tuanya. Dimuliakan sejak kecil, Bapak Ibu. Malam Lailatul Qadar 27 Ramadan, Imam An-Nawawi melihat cahaya terang di rumahnya. Ini tanda-tanda sudah. Sejak kecil sudah ada tanda-tandanya. Usia 10 tahun, ayahnya memasukkan Imam An-Nawawi ke madrasah, Bapak Ibu, ke madrasah untuk menghafal Quran, ya, dan mempelajari fikih kepada beberapa ulama di kampungnya. Jadi sejak kecil Imam An-Nawawi sudah cinta kepada Quran, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita kalau bisa, sebelum dia mencintai atau mengidolakan atau hobi sesuatu, maka tanamkan cinta Quran lebih dulu. Kalaupun nanti dia punya hobi bersepeda, hobi main layang-layang, hobi main bola, tapi kalau sejak kecil dia telah cinta kepada Al-Quran, insya Allah Quran tetap jadi nomor 1. Tapi kalau kita terlambat, anak-anak kita sudah banyak mengidolakan lain-lain, ini berat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau idolanya K-pop gitu misalnya, ya, atau sesuatu yang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Nah, ini berat, tantangan besar orang tua untuk mengembalikan mereka cinta kembali kepada ilmu, ya. Jadi kalau bisa umur usia 10 tahun itu anak-anak sudah terkondisikan cinta kepada Quran. Artinya kalau sekarang usia kelas 2, kelas 1 itu sudah mulai diarahkan untuk lebih intens kepada Al-Quran. Dan Bapak Ibu, terbukti ternyata Imam An-Nawawi karena sudah cinta kepada Quran adalah anak kecil di kampung Nawa yang paling sulit diajak bermain, Bapak Ibu. Jadi cerita teman-temannya Imam An-Nawawi gitu ya, itu kalau lagi main sering kabur. Kalau sekarang terbalik, ngaji kabur. Imam An-Nawawi enggak, lagi main kabur, Bapak Ibu. Diajak dijemput teman di rumahnya, main di lapangan, tiba-tiba hilang. Mana? Di majelis Al-Quran, Bapak Ibu. Karena udah cinta kepada ilmu. Nah ini kalau bisa anak-anak kita
bukan kita kurung, bukan kita kekang, tidak, tapi berikan porsi besar terhadap ilmu. Biarkan mereka cinta, biarkan mereka asyik dengan Al-Quran, ya. Jadi jangan terlambat Bapak Ibu sekalian. Dan sejak kecil beliau sudah terbiasa menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan menghafal kitab-kitab mutun. Mutun ini matan, ya. Jadi semacam kaidah-kaidah dasar suatu ilmu. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu dahsyat sekali mereka, ya. Jadi akal mereka, otak mereka ini kan masih bersih, sehingga kalau bab menghafal itu lebih tajam dan lebih kuat daya ingatnya. Jadi jangan batasi anak-anak kita untuk menghafal kebaikan. Makanya dulu para ulama biasanya mereka telah menghafal Quran itu sebelum baligh Bapak Ibu. Berapa usia baligh? 15 tahun. Jadi anak-anak itu sudah dikondisikan sebelum baligh sudah hafal Al-Quran dan hafal banyak hadis, termasuk kitab-kitab matan, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadinya ayah beliau ingin Imam An-Nawawi fokus itu menekuni ilmu-ilmu Al-Quran saja. Jadi pakar di bidang Quran. Tapi ayah Imam An-Nawawi itu minta nasihat. Ini penting Bapak Ibu. Orang tua harus minta nasihat kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ibu nyai. Tanya kepada mereka, kira-kira anak saya ini saya ajarkan atau didik dia menjadi apa? Karena pandangan lahir kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Para ulama itu mereka punya mukasyafah insya Allah. Maka penting kita meminta nasihat. Apa kata Syekh Yasin bin Yusuf Al-Mariksi kepada ayah Imam An-Nawawi? Kata beliau, aku melihat putramu tidak cocok di bidang Al-Quran. Dia lebih hebat dimasukkan di bidang fikih Bapak Ibu sekalian. Maka sejak itu Imam An-Nawawi dimasukkan oleh ayahnya belajar kitab-kitab fikih. Ada riwayat yang kedua mengatakan ayahnya pertama mendorong Imam An-Nawawi untuk menekuni hadis. Tapi kemudian kata Syekh Yasin bin Yusuf mengatakan anakmu akan lebih meledak potensi ilmunya kalau dimasukkan ke bidang fikih. Maka sejak saat itulah ayahnya Imam An-Nawawi memasukkan Imam An-Nawawi ke bidang fikih, gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti apa masa remajanya Imam An-Nawawi? Ya, usia 19 tahun, ayah beliau membawa Imam An-Nawawi ke Madrasah Ar-Rawahiyah. Ini sebuah pojok masjid di Masjid Damaskus, Masjid Al-Umawi Bapak Ibu sekalian. Masjid Al-Umawi. Masjid Al-Umawi ini diantara masjid akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Dalam banyak asar dikatakan bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun di Masjid Jami Al-Umawi. Akan turun di Masjid Al-Umawi sebelum dia nanti akan menundukkan pasukan Dajjal. Ya, ini masjid yang bersejarah. Di masjid itu beliau sangat tekun belajar, ya, belajar siang maupun malam, dan sehari Bapak Ibu sekalian diceritakan selama 2 tahun pada masa remaja Imam An-Nawawi beliau sangat jarang tidur karena terlalu cinta kepada ilmu. Kemudian di usia remaja beliau juga sudah banyak menghafal kitab-kitab mutun dan kitab-kitab hadis, termasuk setiap hari Bapak Ibu sekalian lihat nih. Jadi silabus belajarnya para ulama ada 12 mata pelajaran Bapak Ibu. Nah ini penting, 12 mata pelajaran yang diajarkan oleh para ulama waktu itu kepada anak-anak remaja, wabil khusus kepada Imam An-Nawawi. Ada 12 mata pelajaran, 2 pelajaran pengantar muqaddimah. Kata ulama ini banyak kitab-kitab adab, pengantar dulu. 1 pelajaran tentang sopan santun Bapak Ibu, Al-Muhazzab, adab-adab keseharian. 1 pelajaran gabungan dari kitab Sahih Al-Bukhari
dan Sahih Muslim. Jadi belajar kitab hadis juga beliau. Kemudian satu pelajaran khusus tentang Sahih Muslim. Makanya Imam An-Nawawi nanti punya satu kitab namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim ini kan kumpulan hadis-hadis yang datang dari Nabi yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama bernama Muslim. Ya, makanya disebut Syarah Sahih Muslim. Itu disyarah oleh banyak para ulama. Di antara syarah yang terbaik adalah syarahnya Imam Muslim, syarah Imam An-Nawawi namanya Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Gitu ya, banyak yang beliau jelaskan. Nah, termasuk beliau juga menjelaskan tentang hadis-hadis tentang kencing berdiri, gitu ya. Itu orang kalau belajarnya langsung ke Sahih Muslim, tidak baca syarahnya, maka akan cenderung nanti mengharamkan kencing berdiri. Padahal kata Imam An-Nawawi, kencing berdiri itu makruh, tidak haram. Bahkan kalau bimbang nyiprat ke pakaian, ke jubah atau ke celana, boleh berdiri. Jadi tidak makruh, tidak haram. Gitu. Nah, ini pentingnya membaca syarah penjelasan para ulama. Termasuk juga hadis tentang orang yang dikubur disiksa lantaran tangisan keluarganya. Itu kalau punya hadisnya. Tapi kalau kita belajar syarahnya, itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, tangisan yang menjadi sebab disiksanya orang dikubur kalau ada wasiat atau tangisan yang mengandung ratapan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian beliau juga belajar kitab Al-Lam'u. Nah, ini Imam Ibnu Jinni dalam pelajaran nahu, Bapak Ibu. Jadi nahu sorab, ilmu alat. Jadi kalau anak kita ingin kita kader jadi ulama, wajib belajar ilmu alat, Bapak Ibu. Dan ilmu alat itu banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Ya, jadi susah kalau kita berharap anak kita disekolahkan ke bukan pesantren, karena umumnya tidak mengajarkan ilmu alat. Ya, maka wajar kalau pesantren sampai hari ini masih menjadi lembaga terbaik untuk melahirkan para ulama dan cendekiawan muslim. Ya. Kemudian beliau juga belajar kitab ilmu mantik, ini ilmu logika, Bapak Ibu, agar anak-anak kita itu dia tajam dan rasional logikanya, bekerja otaknya, jadi tidak semata-mata membaca, menghafal saja, tapi juga dia bisa berlogika, diasah otaknya untuk berpikir. Ada pelajaran tentang usul fikih, ya, kemudian juga tentang asmaul rijal. Ini tentang biografi para ulama. Bapak Ibu, anak-anak kita itu perlu banyak dikenalkan kepada tokoh-tokoh hebat Islam di masa lalu, agar mereka kalau punya idola, dia tahu yang benar idolanya. Ya, hari ini karena kita jarang mengajarkan, maka anak-anak kita cenderung mengidolakan orang yang tidak jelas. Ya, mengidolakan atlet, artis, kemudian penyanyi. Bukan haram, Bapak Ibu sekalian, kalau yang diidolakan itu ya mungkin artis atau atlet yang muslim dan dia soleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia lebih cinta kepada mereka sampai tidak mengenal tokoh-tokoh hebat dalam sejarah umat Islam, ini yang menjadi persoalan. Ya, padahal anak-anak kita sejak anak-anak sampai remaja itu butuh banyak keteladanan, butuh banyak orang yang bisa menginspirasi kehidupan mereka. Itu tidak akan tercapai kalau kita jarang mengenalkan mereka kepada tokoh-tokoh Islam. Hari ini coba kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, tanya anak-anak kita, baik yang usia SMP atau SMA, coba sebutkan 10 orang nama sahabat Nabi. Saya bisa pastikan 80% sampai 90% anak-anak umat Islam di Indonesia tidak mengetahuinya. Padahal sahabat Nabi ada berapa, Bapak Ibu? Ada 130.000 orang. Minta 10 nama saja, 90% nggak akan bisa menjawabnya gitu. Itu bukan salah anak-anak kita, salah kita orang tua yang sejak mereka kecil remaja itu jarang mengenalkan mereka. Jadi kalau bisa
Ini bagus kan, itu kan kalau kita lihat di TikTok atau di Instagram kan sering ada main tebak-tebakan gitu ya. Kan kadang ada yang tebak-tebakan apa makanan gitu ya, kalimat, nama kota, itu boleh, bagus. Tapi coba kalau bisa kita kemas, bikin kuis, bikin tebak-tebakan nama-nama sahabat atau nama-nama tokoh Islam. Nah, ini secara tidak langsung mendidik anak-anak kita agar cinta dan mengenal ya, sekaligus menteladani para ulama di masa lalu. Maka Imam An-Nawawi Bapak sekalian itu belajar satu pelajaran namanya Asma'ur Rijal, biografinya para ulama dipelajari ya, dikenal betul, sehingga ketika belajar tentang latar belakang para ulama dan tokoh-tokoh muslim ini, insya Allah mereka akan dapat banyak inspirasi dan keteladanan. Baik Bapak Ibu, kita akan berhenti sejenak ya untuk azan Isya sekaligus sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan sedikit lagi ba'da Isya, sebelum nanti kita mungkin buka sedikit sesi tanya jawab ya, untuk memberi kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya sebagai pertemuan muqaddimah pada hari ini, karena insya Allah pekan depan kita akan mulai membedah kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Imam An-Nawawi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sedikit berkaitan tentang Imam An-Nawawi ya. Tadi kita menjelaskan tentang pelajaran yang diikuti oleh Imam An-Nawawi sejak usia remaja ya, sampai beliau dewasa. Jadi itu menunjukkan bahwa memang orang tua beliau sudah mengkondisikan Imam An-Nawawi agar menjadi ulama ya, sehingga dari segi kebiasaan, pembiasaan ya, sekaligus pelajaran yang diajarkan kepada beliau itu memang diarahkan untuk melahirkan beliau menjadi ulama ya. Jadi begitu pula Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara parenting pada hari ini ya, anak-anak kita itu seperti mana warna yang diberi orang tuanya. Ini juga sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan pada hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak-anak itu lahirnya fitrah, suci, bening gitu. Jadi mereka itu siap kita apain aja. Makanya kata Nabi, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, kata Nabi, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Orang tuanya lah yang memberi warna apa? Warna Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka sama, kita mau beri warna dia menjadi ulama, dia menjadi cendekiawan, atau mungkin boleh jadi menjadi orang yang dia idolakan mungkin, atau yang kita idolakan orang tuanya. Ya sama seperti pada hari ini ketika orang tua ingin anaknya menjadi penyanyi, ya udah tiap hari maka hanya lagu-lagu yang diberikan gitu. Maka tidak jarang kita lihat anak-anak sekarang masih usia 5 tahun sudah hafal macam-macam lagu gitu. Ya, pelbagai genre lagu, dari dangdut ya, kemudian lagu K-pop gitu ya, sampai lagu-lagu Hindustan gitu ya. Nah, tapi sangat disayang justru tidak menghafal Al-Qur'an, tidak menghafal hadis, tidak mengenal sahabat-sahabat Nabi ya, tidak menghafal quote-quote para ulama yang inspiratif gitu ya. Ya mereka kita jejali ya, seperti itulah mereka tumbuh nanti. Makanya Nabi juga mengatakan matal mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu ya akan hidup seperti mana dia dididik, seperti mana dia dibesarkan gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi ulama, orang-orang berguna, orang-orang bermanfaat, maka sejak kanak-kanak lah ya, sejak sebelum balik mereka telah kita didik dan telah kita siapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Imam An-Nawawi ini juga punya banyak guru. Nah makanya anak yang kita didik menjadi ulama itu harus banyak berguru Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya pada satu guru saja. Maka di pesantren itu kan minimal dia punya
ada belasan guru paling tidak. Nanti kalau sudah di perguruan tinggi bertambah lagi gurunya, bertambah lagi dosennya, bertambah lagi para masyayikh dan para kiainya gitu. Jadi intinya anak-anak kita itu harus kita antarkan, kita kenalkan dengan banyak guru ya. Imam An-Nawawi Bapak Ibu sekalian dalam catatan para ulama punya guru tidak kurang dari 300 orang. Punya guru tidak kurang dari 300 orang. Ini jumlah yang besar. Walaupun sebenarnya jumlah itu ya belum terbilang besar Bapak Ibu sekalian. Imam Al-Bukhari, penulis Sahih Bukhari, berapa gurunya Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam sebuah literasi disebutkan Imam Al-Bukhari itu berguru dengan tidak kurang 6.000 guru Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita mungkin kalau nyebut angka 100 aja itu udah banyak sekali. Padahal dulu ulama berguru dengan ribuan orang. Ya. Makanya wajar Sahih Bukhari itu dinobatkan oleh para ulama sampai hari ini Bapak Ibu. Sejak abad ketiga Hijriah, sejak 11 abad yang lalu sampai hari ini Sahih Al-Bukhari masih dinobatkan sebagai top 1 kitab yang paling sahih setelah Al-Quran gitu ya, karena isinya telah mendapat rekomendasi, telah diteliti, telah ditelaah, telah dibaca, sehingga ulama sepakat ya menobatkan Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih di dunia ini sampai hari ini setelah Al-Quran gitu ya, Masya Allah. Kemudian beliau juga mengarang banyak kitab Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara kitab yang beliau karang Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini kitab induk mazhab Syafi'i sekaligus fikih perbandingan mazhab. Ada kitab Raudatut Talibin, nah, ini juga kitab dari maaf. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua kitab Raudatut Talibin. Yang ketiga tadi kita sebutkan Al-Minhaj. Ini syarah Sahih Muslim. Kemudian ada Alkitab Al-Fatawa. Gitu. Kemudian dalam bidang hadis, beliau punya syarah Sahih Al-Bukhari, punya syarah Sahih Muslim, punya syarah Abu Daud, punya kitab Arba'in Nawawi, punya kitab Riyadus Salihin. Itu kitab beliau ya, kitab-kitab yang sangat familiar di kalangan umat Islam termasuk Indonesia. Juga ada kitab At-Taqrib wa Taisir. Nah, dalam bidang biografi ada Tahzibul Asma wal Lughat, ada Tabaqat Syafi'iyah. Nah, ini biografi ulama-ulama dan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i. Dalam bidang akhlak, nah selain Adabul Alim wal Muta'allim, ada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk para penghafal Quran. Ini bagus kitabnya. Ada kitab Bustanul Arifin, ada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir harian Muslim. Masya Allah ya. Nah, jadi banyak sekali karya-karya yang beliau tinggalkan untuk kita kaum muslimin ya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai pelengkap apa yang telah kita uraikan tentang beliau. Memang dengan waktu yang terbatas kita tidak akan cukup membicarakan seorang tokoh besar umat Islam, Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berdoa semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ikut merasakan kebaikan keberkahan ilmu beliau, dan kita juga berharap keluar zuriat anak-anak kita kelak ya setidak-tidaknya ikut mencintai dan juga merasakan ilmu beliau, dan semoga pula beliau bisa kita tiru ya dalam belajarnya, dalam pembinaan akhlak dan keilmuan beliau. Wallahu alam, mangga kita persilakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh seputar mukadimah kitab ini
atau tentang Imam An-Nawawi atau tentang tema fikih secara umum? Boleh dipersilakan. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya terkait tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Ya. Izin bertanya terkait ini apa? Mengenalkan anak terhadap Al-Quran. Kan musuh dari Al-Quran itu tanda kutip musik ya Ustadz. Jadi kalau misalnya di rumah kita sudah terbiasa gitu tidak memperdengarkan musik gitu ke anak. Tapi kan yang namanya lingkungan gitu ya di teman-temannya atau di tetangga itu kan sering banget ya Ustadz nyetel musik-musik yang kurang baik. Nah itu gimana caranya kita menetralisirnya gitu. Terus yang kedua, apakah boleh kita menjadikan musik itu sebagai edukasi gitu, misalnya kayak mengenalkan rukun iman tapi pakai musik, itu boleh nggak Ustadz? Ya. Jazakallah khair. Ya, baik. Mangga kita kumpulin dulu kalau ada yang lain. Ada lagi ibu-ibu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustaz punya utangnya arisan ada di PHP-kan tapi nggak dikasih, dibayarkan ke orang lain tapi nggak dibayari, kenapa? Haram. Gimana Ibu? Punya utang arisan. Punya utang arisan. Ke ibu tapi di PHP-kan ke orang lain tapi nggak disampaikan ke ibunya, kumaha? Yang nggak dikasihin. Punya arisan dititipin ke orang tapi nggak dikasihin ke ibunya gitu ya Bu. Ibu dapat arisan atau utang arisan? Itu arisannya kayak ibu utangnya tapi nggak dikasihin sama ibu, sana dititipin ke orang lain gitu. Utang arisannya ke ibu nggak disampaikan, kumahanya? Iya. Tampung dulu Ibu. Ada nu mana nu betulna nu eta nu nitip atau nu dititipin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, mau bertanya tentang hal sholat istihoroh. Apakah sholat istihoroh itu cukup sekali saja atau diulang-ulang? Terus bagaimana tata cara sholat istihoroh yang benar? Itu aja. Ya, yang pertama membiasakan anak-anak dengan Al-Quran. Betul ya Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak ini mereka mudah mengingat, mereka mudah menangkap ya apa yang sering mereka dengar. Bahkan anak-anak itu sudah mulai mendengar sejak mereka dalam kandungan Bapak Ibu sekalian. Janin usia 120 hari ditiupkan ruh, mereka sudah bisa mendengar. Makanya perdengarkanlah kebaikan sejak anak dalam kandungan. Saya banyak punya sahabat Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya sudah menghafal Quran itu sejak bayi atau sejak anak-anak, karena memang telah dibiasakan sejak dalam janin. Makanya dikatakan ketika ibu sedang mengandung, jaga emosi dan perasaan ibunya, karena ternyata berpengaruh pada kandungannya. Anak-anak itu bisa tidak stabil emosinya kalau sejak ibunya mengandung sudah sering emosi ya. Makanya harus dimanja-manja ini ibu hamil, terutama kalau sudah masuk usia 4 bulan, sudah ada ruh gitu ya. Itu jadi mereka sudah mulai menangkap. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kontemporer itu dikatakan bahwa anak-anak itu punya long term memory namanya. Mereka punya daya tangkap, daya ingat sejak di usia kandungan, dan itu nanti akan mereka ingat kembali kalau dipancing keluar. Jadi kalau sejak dalam perut dia sudah sering dengar Al-Quran,
sering dengar kebaikan, ucapan-ucapan mulia, doa dan lain-lain, maka tatkala nanti dia lahir, itu ketika orang tuanya ingatkan lagi apakah Quran atau hadis atau doa, itu mudah menangkap. Mudah sekali menangkap gitu, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau yang baik saja ditangkap, maka keburukan juga ditangkap. Oleh sebab itu, ketika anak-anak ingin kita biasakan dengan Al-Quran, maka upayakan tidak terlalu banyak yang mendistraknya gitu. Makanya memang lagu-lagu musik-musik ini porsinya terlalu banyak dan terlalu besar pada hari ini Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi memang ulama khilaf atau berbeda pendapat tentang hukum musik. Sebagian mengharamkan, sebagian memperbolehkan, sebagian memakruhkan. Maka yang pertengahan Bapak Ibu sekalian artinya kalaupun perlu maka hanya untuk edukasi saja dan kadarnya sangat terbatas. Ya, jadi kalau lagu dalam arti menghafal Asmaul Husna dengan syair-syair itu boleh. Kemudian menghafal matan, contoh menghafal matan Alpiyah, menghafal matan Aqidatul Awam, ya, menghafal beberapa doa, itu kan kadang-kala ada yang mengemas dalam bentuk lagu anak, itu boleh Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya jangan bergantung kepada itu. Lebih baik ibu yang sendiri bersenandung. Saya mungkin masih ingat dulu kalau masa kecil ya, itu saya masih merasakan, mungkin juga ibu-ibu juga banyak merasakan, itu orang tua kita kalau menina bobokan anak-anak atau cucu kan itu pakai lagu-lagu juga. Nyaris tanpa musik Bapak Ibu sekalian. Artinya hanya dengan senandung saja. Dan itu ternyata jauh lebih baik dibanding yang lagu-lagu yang dihadirkan untuk anak-anak pada hari ini gitu. Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian hari ini lihat kalimat-kalimat yang mereka gunakan. Itu terlalu vulgar dan terlalu dewasa untuk usia mereka. Ya. Masa anak kecil sudah ngomong rindu gitu misalnya ya, ke teman sekelasnya baru kelas 2 SD misalnya. Ya, sudah ngomong apa lagi? Ngomong apa namanya? Ya gitulah, ya. Apalagi kemudian kalau sampai anak-anak kita itu sudah ngomong yang agak pornografi gitu. Ya. Anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, ya, itulah yang akan mendidik dan membina mereka gitu. Maka pastikan yang didengar oleh mereka, yang mereka baca itu adalah kebaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Pak guru kami di Al-Azhar mengatakan bahwa yang pertama di rumah pastikan yang terdengar oleh anak-anak adalah kalimat-kalimat mulia Bapak Ibu. Berarti Al-Quran, ya, zikir, doa, ya, kata-kata pujian itu yang terdengar. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang buruk Bapak Ibu sekalian. Apalagi tadi kalau sampai lagu-lagu atau ada musik-musik yang dewasa sekali yang tidak sesuai dengan usia mereka anak-anak. Untuk kita dewasa aja itu tidak baik, apalagi untuk anak-anak kita. Ini yang pertama. Ya, pastikan yang mereka dengar kebaikan. Makanya punten ibu atau ayah yang lagi marah, lagi emosi, tahan. Kalau tidak bisa menahan, ke kamar atau ke toilet atau kemana gitu. Jangan depan anak-anak. Silakan luapkan, asal jangan di depan anak-anak kita. Kalau memang sudah tidak menahan amarah itu bisa lama gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, jaga pandangan mata anak kita. Jangan sampai melihat yang haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, walaupun anak itu mahram kita, tapi ada aurat yang tidak bisa mereka lihat. Jangan sembarangan di rumah. Mohon maaf, para ibu ingat, walaupun itu anak kandung kita, dia haram menikahi kita, tapi ibu ada batas aurat yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Pelajari itu, ya, namanya auratul kubra, aurat yang besar, ya, bagian dada ke bawah dan kemaluan. Itu wajib dijaga Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu pula para suami ke anak perempuan. Banyak kasus hari ini
anak-anak yang akhirnya terlibat pre-seks ya karena melihat aurat orang tuanya. Ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pastikan aktivitas kamar orang tua itu daerah yang forbidden bagi anak-anak. Ajarkan. Makanya kata Quran ada 3 waktu yang diharamkan anak-anak menemui orang tuanya. Yang pertama ba'da isya. Kalau sudah dalam kamar maka anak-anak dilarang ke kamar orang tua mereka. Yang kedua ini ketika ba'da zuhur Bapak Ibu sekalian. Umumnya kalau orang Arab itu istirahat, maka ini waktu kedua yang terlarang. Dan yang ketiga ketika memang orang tua mereka tidak keluar dari kamarnya. Anak-anak kita sudah kita ajarkan itu. Itu adab-adab, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita terdidik dengan cara yang salah karena kita kurang memperhatikan mata mereka. Makanya kalau beli buku, beli koran, beli majalah lihat. Beli produk juga hati-hati. Ya, saya pernah tegur ada sahabat saya, mohon maaf ya, beli tisu untuk keluarga itu bergeletak di depan ruang tamu. Ya, dilihat dan ditertawakan oleh anak remajanya gitu. Itu bahaya Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Jadi selain pendengaran, mata anak-anak juga kita jaga. Yang ada TV di rumah, kontrol. Yang ada internet di rumah, kontrol. Pastikan yang dilihat oleh anak-anak kita hal-hal yang baik. Ya, jangan beli majalah-majalah ataupun buku-buku yang memang ada pornografi atau porno aksi. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting bacaannya. Apa yang mereka baca. Ya, jadi kalau ada buku-buku yang kita baca tidak sesuai dengan umur anak-anak, maka jangan taruh sembarangan. Ada buku misalnya apa? Fathul Izar gitu ya. Ini kan buku orang dewasa, walaupun memang buku Arab gitu ya. Ada terjemahnya, artinya ini kan buku tentang apa ya? Ya kalau istilah sekarang Kama Sutranya lah gitu. Kama Sutranya Islam gitu. Itu bahaya kalau dibaca anak-anak yang belum dewasa. Gitu, ya. Juga ada buku Tuhfatul Arush, kado untuk pengantin. Nggak boleh dibaca anak-anak. Belum saatnya mereka baca itu. Jadi pastikan yang mereka dengar, yang mereka lihat, dan yang mereka baca. Kalau kita gagal Bapak Ibu, kita akan merasakan akibatnya ketika mereka dewasa. Gitu. Ya, hari ini banyak anak-anak remaja yang mengalami banyak persoalan dalam rumah tangganya karena kurang memperhatikan 3 hal tadi. Ya. Jadi lagu untuk edukasi boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian istikharah. Istikharah Bapak Ibu sekalian, prinsip dasarnya kalau bisa kita punya pilihan dulu. Contoh Bapak Ibu mau misalnya menikahkan anak atau mau misalnya buka usaha dulu gitu. Anak ini mungkin boleh jadi dilihat belum begitu matang, belum begitu dewasa, tapi ada pemikiran ingin menikah gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau bisa lakukan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dulu. Hitung-hitung dulu ya. Dari faktor macam-macam gitu ya. Nah termasuk minta pendapat orang, minta pendapat pakar, minta pendapat keluarga. Sudah ada pilihan baru istikharah. Jadi begitu kalau ulama salaf, ada pilihan dulu setelah mempertimbangkan dengan logikanya, dengan minta pendapat, ada pilihan baru istikharah. Istikharahnya berkali-kali sampai dapat keyakinan. Ya, sampai dapat keyakinan. Boleh jadi Bapak Ibu, keyakinan itu ada banyak cara. Boleh jadi kemantapan hati, boleh jadi ada orang yang diyakinkan dalam mimpi-mimpinya bertemu dengan orang-orang tertentu, bisa jadi apakah mimpi bertemu wali min auliyaillah misalnya,
atau mungkin mimpi bertemu nabi, atau mimpi bertemu gurunya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi dia belum ada kemantapan hati, tapi dia telah beristikharah kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik. Maka insya Allah walaupun hari ketika dia melakukan sesuatu yang dia masih ragu itu, Allah tetap akan berikan pertolongan. Karena prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kan istikharah itu, ya Allah, kalau seandainya ini baik, maka mudahkan aku mendapatkannya. Kalau dia buruk, maka jauhkan aku dari keburukannya. Kan begitu, ya. Jadi intinya kalau bisa sudah ada pilihan dulu baru istikharah dan dilakukan berulang-ulang. Kemudian tentang arisan, saya belum bisa menangkap sepenuhnya gitu ya Ibu, tapi kalau yang tadi saya coba tangkap, intinya kan kita ikut arisan gitu ya. Kemudian ketika akan membayar arisan, nitip ke orang lain gitu ya. Itu kan Bapak Ibu, apa itu arisan? Arisan itu adalah hutang. Kita kan patungan untuk suatu kelompok tertentu, membayar jumlah tertentu setiap bulan atau setiap minggu. Nanti akan ada yang dapat giliran, dapat uangnya gitu ya. Nah, kalau kita menyerahkan langsung atau tidak langsung tidak ada masalah. Yang penting ketika kita menyerahkan, ya, akadnya adalah akad meminjamkan. Tidak boleh dipersyaratkan barang atau jasa. Karena kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mempersyaratkan bunga atau jasa, dia riba. Jadi ya kita serahkan aja, tidak ada janji apapun. Tapi nanti ketika kita dapat arisan, kita juga tidak memberikan apapun seperti yang dijanjikan. Wallahu a'lam. Ustaz, menjelaskan pertanyaan yang tadi. Jadi arisan. Ya, jadi ibu yang tadi itu mau menyerahkan uangnya ke temannya. Bu, coba diperjelas ya Bu ya, sedikit Bu ya. Jadi ada orang lain yang akan membayarkan arisannya ke kita katanya gitu ya. Oke. Tapi melalui nitip ke orang lain. Nah, orang lain yang dititipi ini nggak menyerahkan ke kita. Nggak menyerahkan. Kita harus menagih ke siapa? Ke orang yang dititipi atau ke yang mempunyai hutang ke kita gitu Ustaz. Oke. Iya. Ya intinya tidak amanah gitu ya. Ada orang yang tidak amanah menyampaikan. Maka kita bisa minta kedua-duanya sebenarnya gitu ya. Karena memang tidak ada aturan khusus. Satu sisi memang pertama amanah itu tetap ada pada orang yang pertama. Contoh begini kan, kayak Pak Indra hutang ke saya gitu ya. Terus misalnya nyuruh Gilang, tapi Gilang nggak nyampein ke saya gitu ya. Maka sebenarnya amanah yang pertama tetap ada pada Pak Indra gitu ya. Nah, tinggal nanti Pak Indra yang mengkomunikasikan kepada Gilang, minta pertanggungjawaban gitu ya. Adapun yang saya tidak, ya intinya ya tidak punya beban apapun, karena yang berhutang itu adalah Pak Indra gitu ya. Ya kan samalah seperti kita menjual barang, kita ngirim dengan pos gitu ya. Ketika kemudian barang itu tidak sampai kan, kita kan tidak nyalain posnya, akan nyari penjualnya gitu. Maka sama tadi Ibu, artinya tetap yang bertanggung jawab itu adalah orang pertama yang berhutang ya. Jadi jangan sampai, ini kasihan nanti orang yang punya hutang gitu, orang yang berpiutang gitu ya, harus berperkara dengan orang yang dia tidak kenal. Nah, beda halnya kalau hiwalah. Hiwalah itu Bapak Ibu, akad perpindahan hutang itu beda. Ya, contoh begini, Gilang hutang kepada saya, ya, kemudian Pak Indra hutang kepada Gilang, jumlahnya sama. Nah, ada kesepakatan antara kita bertiga, kata Gilang, Pak Ustadz, hutang saya pindahkan ke Pak Indra. Saya setuju, maka boleh, namanya hiwalah, akad perpindahan hutang, asal tiga pihak ini setuju. Nah, kalau tadi kan bukan soal hiwalah, itu kan soal amanah gitu. Ada orang yang diberi amanah,
menyampaikan arisan tapi nggak disampaikan. Maka yang bertanggung jawab siapa? Yang berhutang. Ya itu. Jadi ya kalau dia tidak bayar dia berdosa, Ibu. Karena yang akan ditanya oleh Allah siapa? Ya dua-duanya, tapi tentu yang pertama tetap akan ditanya karena dialah orang yang berhutang yang pertama, Ibu. Ya. Jadi ketika nitip ke orang lainnya tidak amanah, ya harus dia yang nyari orang itu, jangan yang berpiutang yang harus nyari gitu. Wallahu alam. Maka silakan kalau masih ada mungkin satu lagi kalau ada terakhir. Ada lagi yang bapak-bapak mungkin? Oh ada 3 Ustaz. Ya bolehlah. Apa-apa. Silakan. Ya, cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Terkait dengan pendidikan lebih mengutamakan adab dibanding ilmu yang lain gitu ya. Nah, sedangkan untuk kasus pada hari ini terkait sistem pendidikan di Indonesia yang banyak dirubah gitu terkait isu dihilangkannya pendidikan agama gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Kalau menurut saya ini kekhawatiran yang luar biasa karena menyangkut dengan adab itu sendiri gitu Ustaz. Nah ini apakah masuknya ke fardu ain atau fardu kifayah terkait sistem pendidikan itu? Terus apa sikap kita? Sedangkan yang saya lihat sikap MUI sendiri terkait menyikapi persoalan pendidikan ini tidak tegas gitu. Nah, apa yang dilakukan yang semestinya kita semua karena ini luar biasa gitu. Ya. Luar biasa fitnahnya gitu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, next apa lagi? Tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Sekarang kan banyak pengajian ya. Ya. Kita misalnya ada masjid A ya kan ya, lagi bahas Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Ya. Contoh tentang masalah isbal. Nabi Imam Nawawi menyimpulkan bahwa kalau tidak sombong Ya. tidak apa-apa. Betul. Tiba-tiba ke masjid B bilang masuk neraka gitu. Nah jadi gimana yang kita ambil pendapatnya gitu Ustaz. Dan bukan hanya isbal, mungkin banyak yang faktor lain kan fikih khilafiyah. Kan Imam Nawawi pendapat tapi yang sebelah bilang ini gini gitu aja. Menanggapi mana yang lebih kuat nih posisinya. Ada, udah itu ya udah. Ada lagi? Ada. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Tadi mengenai musik Ustaz, tadi Ustaz bilang ada ikhtilaf dari para ulama, ada yang membolehkan, mengharamkan, sama memakruhkan. Itu kalau yang dibolehkan itu sebelah mananya Ustaz ya? Dan kalau diharamkan itu apakah alat musiknya, bersenandungnya, atau yang dimakruhkan itu isinya harus yang baik-baik gitu, seperti apa, dan ijma ulamanya seperti apa Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya baik, yang pertama tentang ilmu sebelum adab, ya, bagaimana dengan model pendidikan di Indonesia serta dengan sikap MUI. Bapak Ibu sekalian, pertama bicara adab di atas ilmu atau adab sebelum ilmu itu bukan berarti kita tidak belajar ilmu, tapi memastikan bahwa ilmu pengetahuan kita target tujuan utamanya adalah mengantarkan para penuntut ilmu menjadi orang-orang yang beradab. Artinya boleh jadi dia berbarengan dipelajari, belajar tentang fikih juga tentang adab, belajar tentang sejarah juga tentang adab gitu. Jadi beriringan. Jadi jangan sampai mengajar satu mata pelajaran itu nihil, kosong dari nilai keteladanan. Belajar tentang sejarah kemerdekaan misalnya, kan tidak semata-mata menghafal tahun, menghafal tokoh, tapi bagaimana kita belajar anak-anak itu dikenalkan tentang bagaimana adab para pejuang Islam ketika berhadapan dengan penjajah,
Mereka tidak mencincang jenazahnya, mereka tidak menyerang orang yang sudah menyerah, mereka tidak melukai wanita, itu kan adab gitu. Nah ini, jadi intinya adab di atas ilmu atau adab sebelum ilmu artinya bukan berarti meninggalkan ilmu sama sekali, tapi tujuan belajar ilmu adalah melahirkan pribadi-pribadi yang mulia. Karena memang Bapak Ibu sekalian, bahkan Islam itu diturunkan sebagai penyempurna akhlak budi pekerti mulia. Kan Nabi bersabda, "Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, aku diutus ke dunia sebagai nabi semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Kita tidak bangga anak-anak kita pintar atau cerdas kalau seandainya mereka tidak berakhlak, gitu ya. Kita berharap anak-anak kita itu berilmu pengetahuan tapi juga beradab dan berbudi pekerti mulia, ya. Sikap MUI terhadap penghapusan sejumlah mata pelajaran agama dikesan tidak tegas, ya. Saya rasa mungkin bukan tidak tegas, ya, tetapi memang MUI kan bekerja sesuai dengan SOP-nya, gitu ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, gitu ya. Karena kalau untuk merubah, ya, maka itu tentu peran-peran lembaga pemerintah. Kita ada eksekutif, legislatif dengan yudikatif, ya. MUI ini kan sebagai perwakilan para ulama yang hanya bisa menyarankan, menasehatkan. Dia bukan sebagai alat negara, Bapak Ibu sekalian, sehingga dia tidak punya power sebenarnya. Power dalam arti tidak punya fungsi legislatif, yudikatif atau eksekutif, ya. Nah, tapi tentu kita sudah melihat banyak sekali kiprah MUI, baik dalam bayan-bayannya, patwa-patwanya yang memberi arahan, ya, termasuk kan ketika menegur ada penyimpangan, kesesatan dan lain-lain, itu juga sikap yang tegas dari MUI terkait dengan perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemerintah dengan menghapus sejumlah mata pelajaran, ya. Kemudian pengajian yang beragam, mana yang kita ikuti kalau terjadi perbedaan. Bapak Ibu sekalian, selama dia dalam masalah fikih dan masalah furu selalu ada perbedaan. Maka selama kita saling menghormati dalam perbedaan tidak ada persoalan. Saling menghargai, saling mentoleransi. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita berbeda, kita tidak siap mentoleransi perbedaan. Bapak Ibu, nasihat dari Imam As-Suyuti sering saya ulang-ulang. Apa kata beliau? La yungkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh saling mengingkari, saling menolak pendapat yang memang ulama berbeda pendapat. Yang ada ya saling menghargai saja. Yang tidak kunut, hormati yang kunut. Yang kunut, hormati yang tidak kunut. Begitu. Jadi selama dia masalah khilafiyah. Wa inna ma yungkaru al-muttafaq alaih. Yang wajib kita ingkari kalau sudah ada ijma, ada kesepakatan, ulama ijma. Azan itu ada tata caranya, menghadap kiblat, lafal-lafalnya, cara-caranya. Jangan kita bikin-bikin yang baru, ya. Salat sudah ada tata caranya, ada waktunya, telah ijma para ulama. Khotib Jumat wajib laki-laki, ada tata cara, telah ijma para ulama. Jadi kalau ada pendapat menyelisihi ijma, baru kita tolak. Hari ini kadang terbalik-balik. Yang masih furu, kita bertengkar. Yang sudah ijma, kita diamkan. Ini salah. Padahal kalau dia furu, kita silakan berbeda pendapat. Yang penting pakai dalil dan saling menghargai. Yang wajib ditolak itu kalau sudah ada ijma, kesepakatan, masih ada yang menyangkal atau yang menyalahinya gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan perbedaan. Nah, termasuk juga masalah isbal gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mayoritas para ulama mengatakan isbal itu tidak mutlak haram, termasuk yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Mayoritas para ulama Bapak Ibu, ya, mengatakan bahwa isbal itu menjadi haram kalau dia sombong. Mengapa? Karena selain hadis Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya, ada hadis yang lain
bahwa barang siapa yang menjulurkan pakaian dengan sombong. Jadi ada penjelasan Bapak Ibu sekalian, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kalau ada pendapat, Ustadz, pendapat kami orang yang isbal sombong tidak sombong tetap berdosa, tetap diharamkan. Itu pendapat Anda, karena dia masalah furu boleh-boleh saja. Tapi Anda tidak boleh memonopoli pendapat itulah yang paling benar. Saling menghargai saja. Saling menghargai saja, gitu ya. Ya anggap sajalah misalnya negara Arab Saudi gitu ya, yang menjadi negara sering jadikan contoh yang mengamalkan hadis-hadis Nabi gitu ya, mengamalkan pendapat salaf. Lihat pakaian para imamnya Bapak Ibu sekalian. Lihat jubahnya Imam Sudais. Lihat jubahnya Syekh bin Bas ketika hidup. Lihat jubahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika hidup. Itu menjulur ke lantai Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak ada yang mengatakan itu isbal yang diharamkan? Ya, jadi kadangkala memang semacam ada sentimen saja gitu ya, terhadap pendapat-pendapat tertentu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang mengeneral isbal itu sebagai haram, sombong atau tidak sombong, tetapi yang dipersoalkan adalah ketika memahami cuma hal itu saja yang paling benar, padahal ada pendapat ulama yang berbeda, gitu ya. Gimana? Iya sama Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama maulid, tahlilan, Isra Mi'raj itu kan masalah khilafiyah Bapak Ibu sekalian. Ulama sudah berbeda pendapat ratusan tahun lalu. Jadi kalau kita hidupkan kembali hari ini seperti kesiangan saja gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik kita optimalkan energi, tenaga, waktu kita untuk memperkuat keilmuan umat Islam dan tidak membentur-benturkan perbedaan. Ya, karena beda yang seperti ini sudah ada sejak dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Dan jujur, saya termasuk yang mengamalkan maulid. Saya yang juga ikut mengamalkan Isra Mi'raj. Saya juga mengamalkan tahlilan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya juga menghargai sahabat-sahabatnya yang tidak mengamalkan, yang tidak menyelenggarakan. Dan kita saling menghormati, mentoleransi perbedaan yang ada, gitu, ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saling menghargai dalam perbedaan dan tolong menolong dalam persamaan. Itu yang paling penting, ya. Nah, kemudian musik, mana yang dibolehkan, aspek mana, dan mana pula yang diharamkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa haramnya musik bukan ijma. Haramnya musik itu bukan ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Karena tidak ada ijma, maka ada perbedaan. Satu kelompok mengatakan haram mutlak, tidak ada musik yang halal sama sekali. Pendapat kedua, halal mutlak, tidak ada musik yang haram. Pendapat yang ketiga, haram dengan syarat atau halal dengan syarat. Maka saya pribadi mengambil pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, ini mantan ketua ulama dunia. Kata beliau bahwa musik itu tidak haram secara mutlak. Ya. Mengapa ada pendapat yang mengharamkan? Karena ada hadis. Ya, apa hadisnya? Kata Nabi, akan datang umatku nanti yang akan menghalalkan al-harir wal-hir wal ma'azib. Ya, au kama qala. Akan datang nanti suatu masa di akhir zaman umat yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan miras, menghalalkan bidu wanita, dan menghalalkan al-ma'azib. Ma'azib ini sebagian ulama mengatakan agar menjadi ulama. Ada yang mengatakan gendang, ada yang mengatakan seruling, ada khilaf Bapak Ibu sekalian. Intinya yang mengharamkan memilih pendapat al-ma'azib itu musik, alat musik. Artinya alat musik itu termasuk yang diharamkan, karena kata Nabi akan datang nanti umat di akhir zaman yang akan menghalalkan sutra, menghalalkan pelacuran, menghalalkan musik, bidu wanita, dan khamar atau miras, gitu. Ini memaknai hadis secara tekstual aja. Udah Nabi mengatakan
itu perbuatan umat akhir zaman yang bertentangan dengan prinsip agama. Yang menghalalkan Bapak Ibu sekalian dengan catatan, contoh seperti Dr. Qaradawi, kata beliau, lihat pada konteksnya. Mengapa? Karena ternyata ada hadis-hadis Nabi yang lain justru berbeda. Contoh Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari raya Ibunda Aisyah itu pernah bermain alat gendang, alat musik di rumah Nabi. Sahih hadisnya, bersama dengan 2 orang budak wanita. Datang Abu Bakar pengen menghardik 2 budak itu. Kata beliau, siapa yang berani memainkan seruling syaitan di rumah Nabi? Itu kata Abu Bakar, dia keras beliau. Ya, beliau mau memukul 2 wanita itu, kata Nabi, da'ahuma. Kata Nabi, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Hari ini sedang hari raya, kata beliau. Subhanallah, gitu ya. Dan yang kedua, hadis yang sahih pula, Nabi pernah nobar Bapak Ibu, nonton bareng Ibunda Aisyah tari perang. Ada alat musiknya juga, alat gendangnya di Masjid Nabawi. Maka ulama menyimpulkan kalau begitu musik itu dia bergantung kepada konteksnya, kepada suasananya. Nah, kembali ke hadis yang pertama tadi, akan datang umatku di akhir zaman yang menghalalkan sutra, menghalalkan pelacuran, miras dan alat musik. Jadi kata para ulama bahwa musik yang diharamkan itu pada konteks maksiat. Karena seperti yang Nabi katakan, akan datang umatku nanti yang menghalalkan sutra, menghalalkan bidu wanita, pelacuran dan miras. Kalau berkumpul 4 ini Bapak Ibu, maka dia musik yang diharamkan. Maka kebanyakan musik yang ada di tempat hiburan ya memang untuk tujuan itu, ya, untuk menjauhkan manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang menghalalkan, gitu ya, dengan syarat. Intinya Bapak Ibu sekalian, karena dia bukan ijma, maka saling mentoleransi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang memilih pendapat, Ustadz, saya pilih pendapat yang mengharamkan mutlak, silakan, nggak ada masalah. Itu hak kita. Ya, kalau ada tetangga kita yang berbeda, ya kita menghargai. Karena itu masalah khilafiyah Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh memaksa orang lain setuju dengan pendapat kita. Kecuali kalau sudah ijma, ada kesepakatan, barulah kita boleh menegur atau boleh kemudian meluruskan pendapat yang mungkin menyimpang di masyarakat. Demikian, Kang, ya. Wallahu alam, saya rasa itu mungkin penjelasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian yang akan datang. Tolong diingatkan Bapak Ibu sekalian, mulai pekan depan kita sudah mulai ngaji kitabnya. Tolong jangan ada yang absen sampai selesai. Ajak sebanyak mungkin keluarga, anak-anak, terutama remaja-remaja kita untuk ikut ngaji kitab ini agar kita tahu adab-adab penuntut ilmu dan adab-adab seorang guru. Demikian, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.